Selamat pagi adik-adik sekolah minggu Korum Bekasi. Apa kabar semuanya? Pasti sehat-sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuh adik-adik, denger gak suara White ya? White mau ikut sekolah minggu ya. Nah adik-adik, sebelumnya kita akan satu dalam doa. Sikap yang baik, lipat tangan dan tutup mata kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kembali Tuhan pada pagi hari ini kami ada di sekolah minggu akan memuji nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan terima kasih kami boleh melewati seminggu oleh pertolongan Engkau Tuhan. Tuhan, inilah adik-adik sekolah minggu Korum Bekasi, berkati kami semua Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Adik-adik semuanya, kita siap memuji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian mengatakan, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini dengan sukacita. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Jadi sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan telinga kita. Mari kita memuji nama Tuhan yang mengatakan anak bungsu pergi ke negeri orang, atau judulnya ada ampun Bapa di surga. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya
semuanya, kita sikap yang baik, lipat tangan, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, kembali Tuhan, kami datang di hadirat Engkau. Siapkan hati kami, pikiran kami, bahkan telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Adik-adik sekolah minggu sepanjang minggu Tuhan sudah berkati. Biarlah adik-adik sekolah minggu KOR Bekasi semakin diberkati hanya daripada Engkau Tuhan. Beri roh kepintaran, roh dengar-dengaran bagi adik-adik sekolah minggu, bahkan adik-adik semuanya di seluruh dunia ini Tuhan Yesus. Biarlah selalu menghormati kepada orang tua. Inilah kami Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Aku dan Orang Tuaku. Nah, adik-adik bisa membuka Alkitabnya di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Adik-adik, sebelum kakak mau menyampaikan firman Tuhan, kakak mau nanya nih di rumah ya. Adik-adik pernah melakukan kesalahan gak kepada orang tua? Dan apa tindakan adik-adik setelah berbuat salah nih sama papa, mama atau sama orang tua? Ayo, iya pinter, meminta maaf ya adik-adik ya. Nah, pada pagi hari ini kakak akan bercerita tentang Tuhan Yesus pada waktu itu mengajarkan perumpamaan anak yang hilang. Nah, Tuhan Yesus menceritakan tentang seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Suatu hari, anak yang bungsu ini berkata kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu bapaknya atau ayahnya membagikan harta kekayaan itu kepada si bungsu. Beberapa hari kemudian, si bungsu ini menjual semua bagiannya, lalu pergi ke negeri yang sangat jauh adik-adik. Nah, di negeri itu ya, si bungsu ini memboroskan hartanya, hidupnya berfoya-foya atau bersenang-senang ya adik-adik ya. Ia memakai semua uangnya dengan sesuka hatinya tanpa memikirkan apa-apa. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Habislah uang dan semua yang ada padanya. Nah, pada saat itu di negeri yang dia tinggal itu ya adik-adik, terjadi bencana kelaparan. Ia pun mulai kesulitan karena semua hartanya tadi habis ya adik-adik ya. Maka si bungsu ini pergi untuk bekerja pada seorang majikan. Nah, majikan atau orang itu menyuruhnya bekerja di ladang untuk menjaga babi-babinya atau ternaknya. Lalu ya adik-adik ya, aduh aku lapar, aku ingin makan. Tapi di situ tidak ada makanan karena terjadi bencana kelaparan ya adik-adik ya. Ya, si anak bungsu ini izin mau makan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi nih adik-adik, tak seorang pun yang mengizinkan ia memakannya. Dalam keadaan sulit, menderita, ia ingat ayahnya bahwa di rumahnya ada begitu banyak orang yang dapat menikmati makanan yang berlimpah-limpah. Makanannya lezat-lezat. Sedangkan di tempat itu ia kelaparan, ia tersiksa. Makanan babi pun atau ternak tadi ya adik-adik tidak diberikan kepadanya untuk mengisi perutnya yang kosong. Lalu si bungsu ini memutuskan untuk kembali ke rumahnya dan menemui ayahnya untuk meminta
maaf. Nah, ketika ia pergi, masih dari jauh nih adik-adik ya, ayahnya ini melihat. Lalu apa adik-adik? Tergeraklah hati ayahnya atau bapaknya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui anak itu atau si bungsu, lalu memeluk dan menciumnya karena sangat bahagia dengan kedatangan si bungsu atau anaknya. Maka si bapak ini atau ayah ini mengadakan pesta baginya. Waduh, sudah memboroskan uang, uangnya nggak ada sama sekali. Dia pulang disambut oleh ayahnya dengan sukacita dan mengadakan pesta luar biasa ya adik-adik ya. Ia atau ayahnya ini memberikan baju yang indah. Waduh, sepatu, cincin yang indah. Tetapi ada yang tidak senang ya adik-adik ya. Siapa ya? Kakaknya. Nah, dia mendengar hal itu menjadi marah. Sebab menurut kakaknya ini, si bungsu adiknya ini nih ya telah melakukan kesalahan. Tetapi ayahnya justru membuat pesta dan bersuka cita karena adiknya telah kembali. Lalu ayahnya berkata kepada si kakak nih ya adik-adik ya, bahwa ia bersuka cita karena adiknya yang telah berdosa kini menyesal akan dosanya. Adik-adik luar biasa ya, pelajaran dari perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan tentang anak yang hilang atau aku dan orang tuaku. Nah, bahwa setiap orang yang menyesal dari kesalahan akan mendapat ampun seperti anak bungsu tadi ya adik-adik ya. Ia telah melakukan kesalahan yang sangat-sangat besar, tetapi bagi ayahnya itu tidak menjadi masalah. Sebab kini si bungsu atau ia telah sadar dan kembali kepada ayahnya. Anak bungsu itu tahu kesalahannya dan karena telah berbuat salah, maka ia pun meminta maaf dari ayahnya. Ia tahu apa yang ia harus lakukan ketika berbuat salah, yaitu meminta maaf. Adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan ayat mas kita terdapat di dalam Amsal 1 ayat 8 yang mengatakan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sangat luar biasa ayat mas kita yang memberkati kita, mengingatkan kita selalu menghormati orang tua kita. Apabila kita mempunyai salah, tidak melakukan lagi dan meminta maaf kepada papa mama atau orang tua kita, karena orang tua kita sangat mengasihi kita. Beliau tahu bila kita melakukan kesalahan, beliau selalu memaafkan, seperti Bapa kita yang di surga mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengasihi kami. Engkau telah menebus dosa kami Tuhan. Ajarkan kami untuk menghormati orang tua kami, untuk tidak melakukan kesalahan yang membuat orang tua kami sedih Tuhan. Tuhan, ajarkan kami mengasihi orang tua kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Ya, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik semuanya jangan lupa ya. Kakak ingatkan lagi, akan ada kuis. Siapkan segala sesuatunya. Dan nanti Kakak Yuli ya akan menyampaikan kuisnya. Dan pelajaran-pelajaran sudah disampaikan dari Ibu Kapten, dari Kakak Kade, dari Kakak Yuli, Kakak Tira, dan Kakak Dini. Disiapkan semuanya ya. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ya adik-adik ya, kakak selalu mengingatkan apa? Jaga jarak, pakai masker ya kalau keluar rumah atau kalau ke sekolah. Terus apalagi cuci tangan ya.
terus ganti baju bila habis berpergian atau dari keluar. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.